Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Jumat 18 Desember 2020. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ketika Yusuf sedang bertunangan dengan Maria, ternyata gadis yang sangat dikasihi, dicintai dan dihormatinya itu sudah mengandung dengan kuasa Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, maka dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Namun dia juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap Maria, pacarnya itu, tunangannya itu. Bagaimana Maria akan dapat mempertanggungjawabkan kehamilannya kepada khalayak ramai. Dalam situasi bingung, terkejut ini, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf lewat mimpi. Tuhan tidak mau bahwa Yusuf meninggalkan Maria karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia mau Yusuf ikut terlibat dalam peristiwa besar. Dia harus melindungi Maria, melindungi kemurniannya, dan menjadi penjaga rahasia karya agung Allah. Lewat mimpi Yusuf diperingatkan supaya mengambil Maria menjadi istrinya. Karena apa? Karena anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Pengetahuan bahwa semuanya itu adalah karya Allah membuat Yusuf menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan murni. Allah lah yang berkarya di dalamnya. Maria akan menjadi ibu dari seorang anak yang berasal dari Allah. Yusuf harus menamai dia Yesus, yang berarti penyelamat, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Penindasan dan penderitaan dipandang sebagai akibat dosa. Dari sebab itu,
karya penyelamatan umat menyangkut hal itu pula. Hal itu terbukti dari seluruh hidupnya dan kematiannya di kayu salib. Yusuf harus menjadi bapa bagi anak itu, dan semuanya ini diberitahukan kepadanya. Dia harus menjadi sahabat Allah. Ketika dia terbangun dari mimpinya, dia menyerahkan dirinya, seluruh rencananya kepada kehendak Allah. Dia percaya, lalu segera mengambil Maria menjadi istrinya. Dia menerima bahwa apa yang terjadi pada Maria adalah karya agung Allah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah, kepada bimbingannya. Dia menyerahkan hidupnya untuk dipenuhi dengan semangat yang bersumber dari Tuhan. Dia mau menempuh hidup baru, hidup yang selama ini belum direncanakannya. Apa yang terjadi ke depan dia belum tahu, tetapi dia tahu bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana besar yang akan terjadi dalam dirinya. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, Injil hari ini ditutup dengan keterangan bahwa dengan nubuat Nabi Yesaya, seorang anak dara mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Emmanuel. Tergenapilah dalam diri Yesus apa yang sejak dahulu diramalkan. Yesus adalah Sang Immanuel itu. Dia berasal dari Allah, berasal dari atas, dikandung dalam rahim seorang perawan dan menjadi manusia. Dengan kelahirannya, pernyataan bahwa Allah menyertai kita sungguh-sungguh nyata. Nubuat Nabi Yesaya sungguh-sungguh benar-benar terpenuhi. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menyampaikan berita kelahiran Yesus Kristus atau awal mula Yesus. Dia dikandung oleh perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Itulah iman kita. Akan tetapi, awal mula itu harus melibatkan Yusuf, meskipun Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Orang yang tulus hati ini mengambil bagian yang amat tidak biasa dalam peristiwa hidup kita. Yusuf mengalami kebingungan, tetapi dia tidak langsung mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Dia mempertimbangkan segala sesuatu dengan seksama. Dia ingin mencari pemecahan yang paling baik. Peristiwa hari ini menunjukkan bahwa perkandungan Maria oleh kuasa Roh Kudus sama sekali berada di luar dugaan dan jangkauan pikiran manusia. Peristiwa ini benar-benar membingungkan. Bahkan orang yang tulus hati seperti Yusuf harus mendapat penerangan dari atas. Tanpa pemberitahuan dari Allah, Yusuf tidak mungkin mengetahui dan mengimani hal ini. Yusuf memang menerimanya dengan penuh kepercayaan, tetapi dia harus tetap hidup dalam iman. Dia menerima Maria karena iman. Saudara-saudari terkasih, Yusuflah orang pertama yang mengakui bahwa Yesus dikandung dengan kuasa Roh Kudus. Dia menyimpan rahasia ini dengan penuh kehormatan sampai matinya. Yusuf menjadi sahabat Allah karena diberi anugerah untuk mengetahui rahasia karya Allah. Peristiwa kelahiran Yesus melibatkan Yusuf dan harus melibatkan orang benar ini. Peranannya bukan main-main. Dia bukan hiasan atau figuran dalam rencana Allah. Justru dia harus menjaga kemurnian Maria.
Dia harus memelihara Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yusuf sama sekali tidak menduga bahwa dia juga dipanggil melaksanakan suatu tugas yang luhur. Dia menerima panggilan ini dengan penuh kepercayaan, sebagaimana Maria dia juga dapat berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudari terkasih, peristiwa dalam Injil hari ini sering kita juga alami dalam kehidupan berkeluarga. Kita mengalami banyak kebingungan. Bahkan sejak awal perkawinan pun banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan kita alami. Seorang ibu pernah bercerita betapa sulitnya dan betapa penuh penderitaan dia hidup sebagai suami istri beserta anak-anaknya. Pada awalnya dia mempunyai seorang suami yang sangat rajin, baik, penuh perhatian, sangat menyayangi. Tetapi perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, suaminya mengalami perubahan. Dari yang semula ramah menjadi kasar. Dari semula rajin menjadi malas. Dari semula seorang yang mudah mengampuni menjadi sulit mengampuni. Seorang yang rajin ke gereja ternyata menjadi malas, bahkan membenci gereja. Dalam peristiwa itu, ibu ini mengalami shock, keterkejutan bahwa apa yang selama ini menjadi kebanggaannya justru sekarang dia benci. Orang yang sangat dia cintai sekarang menjadi orang yang sangat dia benci. Namun, bercermin dari bacaan Injil hari ini, ibu ini akhirnya menerima suaminya apa adanya. Dia berjuang menjadi seperti Yusuf. Dalam kebingungan dan kegundahan dan penderitaan, dia berusaha mencari apa kehendak Tuhan bagi keluarganya. Ia akhirnya berpedoman pada perintah Tuhan. Mereka yang setia dan taat dan sabar akan mendapatkan juga jalan keluar. Kekecewaan yang selama ini dia alami, bahwa sesungguhnya suaminya yang merupakan pendamping baginya justru sekarang menjadi orang yang sangat dia benci, kini berubah karena sabda Tuhan yang dia dengarkan lewat teladan hidup Santo Yusuf. Walaupun dia sungguh-sungguh menderita, namun berkat iman kepada Tuhan, iman Bunda Maria yang dia hidupi setiap hari, akhirnya dia mampu berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Demikianlah kita juga, keluarga-keluarga yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun kita mengalami banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, marilah kita bawa semuanya ini, kita serahkan, kita diskusikan bersama dengan Tuhan dalam doa, dalam renungan, dalam waktu teduh, di mana kita dapat mencari inspirasi dari setiap sabda Tuhan yang kita dengarkan. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Amin.